itu nyaring banget, itu kayak batang pohon jatuh gitu ya. Duak, nah atasnya kan seng gitu kan. Duak. Nah pas gue nengok itu ada sekelibatan putih lewat depan gue. Itu ke arah si cewek yang tadi digendong itu. Akhirnya kesurupan lah si cewek itu di situ. Kesurupan di situ, dia ngomong. Berjumpa lagi di video kedua edisi kali ini. Di perbincangan malam Kliwon. Kita lagi soft opening ya guys. Soft opening ini kita sudah jam 1 malam. Jam 1 malam masih buka ya. Masih buka. Namanya juga soft opening. Kalau softball kan dipukul. Iya. Gitu. Iya. Oke, kali ini kita juga sudah kedatangan tamu kedua berarti ya. Betul. Tadi yang pertama Mbak Sasha. Yang kedua ini adalah salah seorang kreator juga. Iya. Kreator horor. Dia juga seorang pendaki, bro. Oh, pendaki gunung yang punya banyak pengalaman supernatural yang luar biasa. Tadi kita sempat ngobrol ya dikit-dikit. Iya. Ada yang di Gunung Lawu. Dan yang paling memorable buat gua bakal dia ceritain di video kali ini. Kita sebelumnya tuh cuman dapat cerita kiriman dari pendaki gitu ya. Kita belum pernah di kedatangan pendaki langsung. PMK, iya. Ya benar. Sekarang jauh-jauh lagi bawa carrier. Enggak segitunya. Kita sudah kedatangan Mas Indra, langsung ya kita panggil. Mas Indra. Waduh. Siap. Sehat Mas Indra. Sehat. Alhamdulillah. Boleh duduk nih? Boleh duduk. Kita udah tahu Mas Indra suka kopi kan? Kopi hitam kan? Udah kita iniin dulu. Kita siapin. Mas kalau mau nyemil segala macam boleh Mas, ngelarisin kita Mas ya. Siap. Apa martabak atau apa gitu ya. Siap. Mas Indra? Ya. Waduh. Melewati lembah nggak Mas? Kan daki gunung. Oh iya, Hattori ya? Mbak. Hattori dong. Ninja apa? Oh iya benar. Indra Hattori. Mas Indra ini juga punya channel YouTube ya Mas ya? Punya. Mungkin boleh di-share juga nggak apa-apa biar teman Kliwon tahu nih. Oh iya, nama channel YouTube-nya Indra Stories, Mas. Indra Stories. Iya. Oke. Jadi dulu tuh konsepnya sebenarnya itu cerita-cerita gue mau ceritain gitu. Cuma keburu diambil sama konten kreator lain cerita gue. Kok dia curhat di sini, saudara-saudara. Mas Indra konten dari kapan Mas? Udah 2 tahun sih. Oh dari 2022, 21? 2021 lah. Cuma sempat vakum juga kan, gitu. Jadi terhitung yang aktifnya aja. Oke. Mas Indra, sebelum kita ke ceritanya Mas Indra, kita tuh pengen tahu deh Mas, jujur ya gitu dari point of view seorang pendaki yang memang gemar mendaki pastinya gitu ya. Akhir-akhir ini kan cukup viral nih Mas, banyak cerita di pendakian gitu ya. Akhirnya sampai ada perdebatan gitu kalau misalnya sebenarnya mendaki itu mah mendaki aja gitu ya. Itu mah efek dari mungkin kecapean dan itu juga nggak bisa kita salahin gitu karena memang ada beberapa teman-teman pendaki yang akhirnya kecapean dan efeknya bisa jadi ini ya, jadi halusinasi gitu. Tapi dari pengalamannya seorang Mas Indra sendiri, hal-hal supranatural tuh memang pasti ada ya Mas? Pasti ada. Pasti ada. Oke, dan salah satunya yang akan diceritain sekarang gitu. Iya. Siap. Mau nggak Mas? Mas Kino, aku tambah teh manisnya boleh ya? Pakai gelas ini aja Mas. Oke. Ya. Mas Kino, aku masih ada, nggak usah. Semua informasi. Oke, Mas Indra nih berarti ngedaki dari zaman sekolah Mas? Atau kuliah? Enggak sih, sebelum ini aja, sebelum konten lah, gitu. Dari sekitar tahun 2013-an. Oke, itu rutin tuh berarti? Nggak rutin juga. Kalau lagi ada duit aja. Oh, nabung naik gunung gitu ya? Iya. Itu baru kehidupan bro. Ya. Danu nabung beli rumah, nabung beli mobil, ngapain? Naik gunung. Oke. Terus Mas. 2012 berarti? Ya, 2012-an. Itu udah mulai naik lah, udah mulai mendaki ya gitu. Iya. Pertama kali ketemu dengan hal-hal yang di luar logika gitu, sebelum mungkin ke pengalaman yang paling dahsyat yang pernah dirasakan gitu. Yang paling tipis dulu aja gitu, pernah ada nggak Mas? Ada sih, paling cuma ya kayak ngeliat sekelibatan kayak gitu biasa gitu. Tapi disclaimer Mas Indra, Mas Indra sendiri tuh
memang cukup sensitif kah orang yang maksudnya bisa melihat kah atau Malah sebaliknya. atau malah sebaliknya? Karena di beberapa cerita kita nih Mas ya, pendaki itu nggak semuanya nih, misalnya naik berlima gitu, yang lihat paling cuma satu, cuma dua gitu ya. Mas Indra nih hampir dibilang cukup peka berarti. Ya kalau dibilang peka sih, ya mungkin gitu ya. Oh, gitu. Oke. Ya, gimana tuh Mas? Berarti ceritanya Mas. Jadi yang pendakian di Gunung Gede ini ya. Iya. Oh di Gunung Gede ya? Gunung Gede. Oke, siap. Nah waktu itu tuh awalnya gini, gue punya teman rumah nih. Teman rumah. Namanya Reja. Nah Reja ini dia punya kawan itu orang Cianjur. Nah dia berdua nih, awalnya dia berdua nih yang mau naik gitu kan. Cuma si Reja ini karena dia males jalan dari rumah kan lumayan kan ke Gede. Kalau motoran sendiri iseng juga bang gitu. Akhirnya gue diajak gitu kan. Gue diajak lah sama dia. Gue juga belum kenal sama temennya kan gitu. Gue belum kenal sama temennya, ya udahlah akhirnya karena gue pikir gue nemenin si Reja ini, ya udah akhirnya gue ikut lah karena gue gabut juga kan gitu. Gue ikut lah jalan nih ke Gede. Nah akhirnya pas sampai di Gede itu gue di base camp, gue nyampe pagi nih jam 7-an lah gue nyampe. Ternyata temannya belum datang nih. Oke. Ini Gede pos mana Mas? Iya, naik dari mana? Lewat Cibodas. Oh Cibodas. Nah temennya belum datang kan, ya udah akhirnya gue nungguin itu sampai sekitar jam 10 atau jam 11 lah, udah menjelang siang lah pokoknya gitu. Baru datang lah temennya tuh bilang, sorry gue ketiduran. Mantep, keren. Enteng banget. Masih enak dong tumut nunggu. Enak banget. Ya kan? Enak Nunggu banget udah tumut. habis kopi 3 gelas. Nah udah akhirnya, nah ini ada yang aneh waktu pas gue nunggu di warung ya. Waktu gue nunggu di warung itu gue disamperin sama ibu-ibu paruh baya gitu lah. Nah dia itu nyamperin gue, nanya gitu kan, cuma pakai bahasa Sunda lah gitu kan, bahasa Sunda. Gue bisa ngertiin tapi gue nggak bisa ngomongin gitu. Ya lu ngerti tapi nggak bisa balas. Nggak bisa balas. Nah akhirnya si ibu itu intinya tuh bilang gini, dia bilang itu kalau ketemu anak saya nanti tolong sampein suruh turun gitu. Ketemu anak saya. Pokoknya itu aja tuh pesannya. Kalau ketemu anak saya turun. Ya, suruh turun. Nah si ibu ini ya gue mikirnya gini ya, namanya ibu-ibu Parubaya kan dia mungkin gue dikira temennya juga atau gimana, mungkin namanya dia ngeliat gue bawa keril gitu kan, oh ini mau naik gunung juga gitu kan. Ya gue nggak ngerti lah, gue cuma bilang pada saat itu gue bilang, oh iya bu, insya Allah, saya bilang gitu doang kan. Nah sambil nungguin kita beres-beres nih, akhirnya gue berangkat tuh, mulai naik itu siang, itu udah sekitar jam 1-an lah. Habis zuhur nih baru naik. Karena si temannya Reza ini, si Deden namanya. Deden. Dia datang kan udah jam 11-an lah, sekitar jam segitu ya. Tanggung kok dong, zuhur gitu dulu, kan. Iya. Akhirnya setelah zuhur lah gue baru jalan. Nah cuma orang yang ditungguin begitu di jalur ninggalin. Jadi dia tuh jalan di depan. Orangnya mana ada sekarang? Mau dia apa? Jangan bang, sabar. Mau kemana? Ditungguin dari jam 7 sampai jam 11. Pas naik ninggalin. Jadi Orangnya mana dah sekarang? gue kan naik bertiga nih. Nah gue kan tipe orang yang naik itu kalau ketemu jalan datar dikit ngopi gitu kan. Oh lu santai, pendaki yang santai. Oke. Karena gue menikmati lah gitu kan. Karena sayang kalau nggak dinikmati bang. Bener. Nah udah akhirnya si Reza ini bingung nih antara dia mau ngejar Deden atau nungguin gua gitu kan. Gue bilang lu pulang aja kalau gitu. Ya udah akhirnya dia di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah dia nungguin gua nyampe, dia jalan lagi ngejar ke depan gitu. Sampai akhirnya gua itu di pos sebelum pos air panas. Nah, itu gua udah ketemu maghrib, udah selesai maghrib lah, udah gelap gitu. Di situ gua ketemu perempuan, pendaki. Pendaki perempuan. Dan gue pada saat itu lagi jalan bareng sama si Reza gitu, karena gue pikir udahlah aja temen lu biarin deh, mungkin dia paling ngecamp di Kandang Badak. Kandang Badak. Ya dan ntar kita susul aja, kita cari di Kandang Badak lah, gue bilang gitu. Nah cuma pas sebelum air panas itu gue ketemu pendaki perempuan, dia sendiri. Nah sebagai gimana ya, maksudnya gue ngeliat dia sendiri gitu kan, gue berdua sama Reza ini negor si perempuan ini. Di situ pikiran gue cuma dua, antara dia ketinggalan rombongannya atau dia nungguin rombongannya gitu. Kalau misalkan ketinggalan rombongannya, pasti kan gue kepapasan dong sama rombongan yang
banyak lah gitu kan. Tapi ini gue nggak kepapasan. Nah, gue pikir berarti rombongannya masih di belakang nih. Cuma kok si perempuan ini sendiri gitu. Nah, begitu gue ngobrol bertiga, nah akhirnya udah menjelang malam, gue tanya sama Reja, terus si Deden gimana nih? Gue bilang gitu. Ya udah bang, gue susulin si Deden deh, gue bilang gitu. Dia bilang gitu kan si Reja. Gue bilang sama si Reja tuh, Ja, kalau misalnya dia masih di kandang batu sebelum kandang badak kan, suruh turun aja, kita nge-camp di sini bareng-bareng. Udah tuh si Reja jalan lah, nyusulin si Deden. Nah, begitu gue tungguin nih anak nggak datang-datang gitu kan. Dan gue ngeliat si perempuan ini tuh mukanya tuh makin putih pucet lah gitu, karena gue pikir mungkin dingin ya gitu kan. Akhirnya di situ gue masang tenda lah, karena kan gue takut hujan juga. Gue pasang tenda sambil nungguin si Reja balik. Cuma dia nggak balik-balik. Ya udah akhirnya si perempuan itu gue suruh masuk lah dalam tenda. Kak, kalau mau istirahat masuk aja dalam tenda gitu kan. Dia ngobrol nggak sih sama lo? Komunikasi nggak? Komunikasinya tuh pelit. Pelit itu maksudnya dikit. Jadi kalau misalkan sekenanya gitu, sekenanya aja gitu, lebih banyak pakai gestur gitu. Akhirnya dia masuk ke tenda gitu kan. Gue masak air nih di depan nih bang. Gue masak air di depan itu lumayan lama lah gitu. Gue sempat bikinin dia teh hangat gitu kan, buat ngangetin badan. Cuma gue lihat dia kayaknya capek gitu kan, dia istirahat. Ya udahlah, akhirnya gue taruh doang, kalau mau minum aja, gue bilang gitu. Nah, gue di luar ngopi ngerokok. Setelah pas gue ngopi ngerokok itu, gue denger suara rintihan nih di dalam tenda gue. Suara rintihan. Suara ngerintih. Nah, suara ngerintih gue pikir dia kesakitan. Gue tengok kan, kenapa kak? Tapi pas gue lihat tuh dia tidur, merem matanya, dan dia selimutan, pakai kain gitulah. Selimutan sedada, terus matanya merem. Apa ini gue salah dengar atau gimana gitu kan ya? Udah akhirnya gue lanjutin lah ngopi di depan sambil. Karena gue awalnya itu kalau gue masuk ke dalam tenda gue agak ngeri juga bang. Ngerinya kan karena gue baru kenal pada saat itu, baru di situ, dan dia takutnya dia berpikir yang aneh-aneh lah gitu. Berpikir yang tidak. Ya, nah gue akhirnya nungguin si Reja di depan, nggak datang nih anak. Gue ngopi, udah berapa kali gue bikin kopi kan, gue bikin susu, gue bikin teh gitu kan. Nah sampai akhirnya di saat gue melakukan hal tersebut, di dalam tuh kedengaran suara lagi. Selain dia ngerintih, terus dia nangis kayak gitu. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya tuh dia teriak. Dan berkali-kali gue liat ke dalam tenda tuh posisi dia tidur. Teriak tapi dalam tenda dia tidur. Tapi lu denger suara tadi tuh, rintihan. Sampai akhirnya teriak. Iya, jadi pas lu cek tidur. Dan itu pertama itu rintihan, kedua itu nangis tapi nggak nangis yang kejer gitu ya, nggak serembukan gitu ya. Nah yang ketiga itu dia jerit. Nah yang ketiga ini yang gue aneh, dia jerit. Tapi kalau posisi jerit walaupun dia ngigo, pasti kan ada perubahan pergerakan dari badannya dia atau apa gitu. Tapi ini enggak, sama, tetap sama. Sampai akhirnya di situ gue udah mulai firasat gue udah mulai nggak enak, karena di situ cuma gue doang, tenda gue doang, dan itu juga bukan space untuk bikin tenda sebenarnya gitu. Nah sampai jadi di depannya tuh pelataran. Nah depannya tuh ada bangunan itu udah lama banget ya, mungkin dulunya bekas shelter atau apa gitu kan. Nah itu tuh udah pohon pohon yang menjalar di tembok kayak gitu lah. Nah terus ada akar-akar, terus ada jerami-jeraminya gitu. Gue sambil ngerokok, sambil merhatiin aja nih, merhatiin sekeliling lah gitu kan, namanya gue iseng. Nah di bangunan itu ada yang menarik penglihatan gue pada saat itu. Jadi di saat gue lagi ngeliat ini bangunan apa ya gitu kan. Nah terus ada jerami-jeraminya gitu. Di saat gue makin fokus ngeliatin itu, tiba-tiba tuh yang seperti jeraminya itu berputar dan itu ada matanya. Jadi ternyata yang gue lihat jerami itu rambut yang menjulur ke bawah gitu bang. Kepalanya dia tuh ke bawah gitu. Ya spontan gue masuk lah ke dalam tenda gitu kan. Gue sempat bangunin si perempuan itu, nggak bangun. Sorry, bangunin lo gimana? Kak gitu? Iya, gue bangunin dia, wah nggak bangun, gue bilang. Ada namanya nggak sih mas? Izin. Iya. Inisial aja atau samarin aja? Namanya Rika. Itu nama asli?
Iya. Wah, disebut. Orang gue suruh samaran aja. Si kampret. Rika. Dia orang Banyumas apa? Enggak. Oke. Nih mau di Iya. lanjut. Lanjut mas. Lu bangunin nih si Mbak Rika. Gue bangunin, tapi dia nggak bangun. Sampai akhirnya ya udah gue nggak kerasa gue nungguin di depan, nungguin si Reja. Gue mundar mandir gitu kan. Karena gue ngeliat bangunan itu, jadi parno lah gue kan ngeliat situ. Udah gue stay ke dalam tenda tuh bang. Tapi pintu tenda tuh gue nggak tutup gitu, gue buka. Nah pas di dalam tenda itu, ini udah lumayan berselang lama ya dari kejadian gue yang ngeliat kepala muter itu. Itu gue dengar suara langkah kaki. Nah gue pikir si Reja nih gitu kan. Gue keluar lah ngelongok. Oh ternyata ada dua orang bawa bambu selongsong gitu kan. Nah tengahnya itu pakai kain atau sarung gitu deh. Ya di situ gue spontan, wah ini evakuasi dong gitu kan. Evakuasi. Nah karena gue berpikir teman gue Kenapa? di atas kan ya gitu, gue samperin lah, Kang gue bilang, kenapa Kang ini Kang, gue nanya gitu. Begitu gue samperin orang yang di belakang, jadi kan dia bawa tuh berdua ya ambulan itu. Nah begitu gue samperin orang yang belakang, dia tuh kan pakai buff. Nah begitu, Kang ini siapa, apa ini kenapa, gue bilang gitu. Begitu dia nengok, itu mukanya tuh rata pas dia ngebuka buffnya itu. Gue di situ udah gimana ya, ini malam gue kenapa gitu kan. Itu jam berapa mas? Wah gue udah nggak ngeliat jam, mungkin kalau misalkan kisaran jam itu udah jam 12:30 lah. Tengah malam. Tengah malam. Oke. Nah gue udah gue tuh berpikirnya gini, ini gue naik gunung kenapa ya gitu. Nggak ada firasat, maksudnya nggak ada firasat yang pas awal berangkat tuh ada firasat nggak enak atau apa tuh nggak ada gitu. Jadi gue cuma buat nemenin si Reja, dan si Reja mau naik sama temennya gitu kan, sama kawannya. Nah udah akhirnya begitu gue udah kecapean tuh bang, pada malam itu gue udah capek lah gitu, sampai gue masak buat apa namanya makan aja gitu, gue udah nggak kepikiran gitu. Akhirnya gue ketiduran dan gue bangun, akhirnya gue kebangun tuh pagi sekitar jam 8 atau setengah 9. Nah si cewek ini udah nggak ada nih. Si cewek ini nggak ada di tenda gue. Ya udah gue pikir, oh mungkin udah ketemu kali sama rombongannya gitu kan. Nah begitu gue beresin tenda, kita kan beresin footprint segala macam kayak gitulah ya, alasnya. Itu ada salah satu barang ketinggalan. Dan itu bukan punya gue, itu dompet. Nah dompet itulah akhirnya gue bawa pada saat itu, dan gue nyamperin si Reja. Ketemulah gue sama si Reja itu di Kandang Badak. Nah gue ketemu sama Reja di Kandang Badak. Gue nanya, Ja lu semalam gue tungguin, lu nggak nyamperin gue bilang gitu kan. Gue bilang kalau lu udah ketemu sama teman lu turun ke bawah gitu kan. Justru gue nungguin lu bang, katanya gitu. Kata si Reja ini, lah lu kok jadi malah nungguin gue, soalnya gue semalam ngeliat cewek yang kita temuin tuh lewat depan tenda, kata dia gitu kan. Gue nanya, Bang Indra mana? Si cewek itu cuma noleh ke belakang, jadi kayak mengisyaratkan di belakang gitu loh. Iya gitu ya. Kayak gitu. Ya udah akhirnya si Reja nungguin gue lah di situ. Jadi gue sama Reja ini sama-sama main tunggu-tungguan tuh. Iya, karena dia ngeliat si cewek itu lewat jalan ya gitu. Udah akhirnya gue mau cerita sama dia, cuma gue nggak enak kan sama si Deden. Ntar aja dia di bawah, gue ada yang mau gue ceritain nih perihal yang semalam nih, gue bilang gitu. Udah akhirnya gue bilang, ini udah siang nih, lu pada mau summit nggak? Gue bilang gitu kan. Karena kan begitu pas gue datang masak dulu tuh sarapan. Nah itu udah siang tuh, sekitar jam 11-an lah. Mau summit apa enggak gitu. Cuma si Deden kayak kekeh tuh, dia mau ke atas dulu. Ya udahlah, akhirnya gue nungguin, gue di situ karena gue udah capek. Gue nungguin di situ. Akhirnya turun sore lah gue bang. Sore gue turun dari kandang Badak itu udah sekitar jam 5-an. Nah gue bilang, wah ketemu gelap lagi nih Ja, gue bilang gitu kan. Udah akhirnya gue turun lah
dari kandang badak. Normal nih, nggak ada hal yang bikin gua aneh sama sekali gitu. Bahkan sampai pas gua ngelewati tempat yang gua bikin tenda pada saat malam itu, gua bilang sama Reja, nih Ja, di sini gua masang tenda, gua bilang gitu. Oh ya udah, jalan tuh terus jalan. Nah begitu gua jalan, gua ketemu sama rombongan pendaki itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 13 atau 15 orang lah. Ramai itu. Rame. Dan itu bisa dibilang anak-anak usia tanggung lah gitu Bang. Oh, anak muda gitu Ya, ya. anak-anak muda. Nah, di situ gua ngelihat ada sih salah satu perempuan, dia tuh megangin perut. Pas dia lagi istirahat itu dia megangin perut, kan gua lewat dia istirahat, megangin perut. Gua sempet nanya gitu loh. Bang, temennya kenapa? Gua bilang gitu. Nggak apa-apa Bang, cuma kram aja perutnya, dia bilang gitu. Terus gua bilang masakin air hangat Bang, gua bilang gitu. Kalau nggak bikinin teh hangat lah yang hangat-hangat, gua bilang gitu. Jawabannya cuma ya Bang, aman gitu doang kan. Ya udah, gue lanjut jalan nih. Gue lanjut jalan, gue ngebreak di depan itu, gue ngebreak. Nah rombongan ini lewat nih, rombongan yang tadi gue tegur itu. Nah terus dia gue lihat lah kok nih cewek malah digendong gitu kan. Berarti makin parah dong gitu kan. Terus gue bilang, Bang, temennya nggak dikasih yang hangat-hangat, gue bilang gitu kan. Gitu. Nah terus kata temennya nyaut tuh salah satu temennya. Enggak Bang, nggak apa-apa, ini mah santai aman, dia bilang gitu. Ya udahlah, dia bilang. Nah akhirnya gue lanjut jalan. Nah sekarang gantian nih, gue kepapasan sama rombongan mereka lagi gitu. Jadi gue sama rombongan mereka tuh gue ngelewatin terus gue break. Nah dia lewat papasan. Begitu gue lewat lagi gue nggak tegur tuh, karena gue udah ngomong lah dari pas di atas gitu kan. Udah tuh. Nah sampai akhirnya di shelter di Rawadenok. Di Rawadenok yang ada toiletnya itu. Nah gue duduklah di depan toiletnya itu kan. Gue duduk. Nah si rombongan yang tadi tuh datang, tapi kali ini si ceweknya tuh jalan dengan gagah. Cewek yang perutnya sakit, yang digendong itu jalannya gagah. Nah ada 3 orang temennya perempuan juga duduk di depan gue. Duduk, punten numpang, kata dia gitu kan. Oh iya teh, silakan, gue bilang gitu. Nah terus gue sempat nanya sama si teman-temannya ini, teh temennya kenapa? Jadi di Rawadenok itu kan ada shelter. Nah si cewek itu duduk di shelter tuh sama yang cowok-cowoknya gitu kan. Nah gue duduk di deket toilet. Nah begitu gue tanya, si cewek ini yang 3 orang ini nggak ada yang mau jawab. Dia cuma bilang, teing biar, dia bilang gitu. Tahu pusing. Kata dia gitu. Gak enak kayaknya kalau diomongin di sini, kata dia gitu kan. Oh ya udah, saya duluan ya, teh bilang gitu kan. Nah begitu gue mau jalan, itu dari yang toilet itu nyaring banget, itu kayak batang pohon jatuh gitu ya. Duak, atasnya kan seng gitu kan. Duak. Ya, spontan gue nengok dong, apaan tuh gitu kan. Nah pas gue nengok itu ada sekelibatan putih lewat depan gue. Itu ke arah si cewek yang tadi digendong itu. Akhirnya kesurupan lah si cewek itu di situ. Kesurupan di situ, dia ngomong pakai bahasa Sunda lah, segala macam. Ya itu sempat diobatin lah sama teman-temannya pada nolongin gitu. Cuma waktu itu gue ngeliat teman-temannya nolonginnya agak kurang etis aja menurut gue, karena ditabuk gitu kan. Sadar kayak gitu. Iya, pipinya gitu ditabukin. Gitu. Gue bilang, Kang jangan kayak gitu, kasihan orangnya malah gitu kan. Ini kan namanya orang kayak gini ya ditabuk ya nggak berasa lah gitu kan. Udah tuh akhirnya begitu si cewek ini udah mulai lemas, akhirnya dia pingsan lah gitu kan. Udah Kang kasih minum air hangat, gue bilangin lagi tuh akhirnya pakai air hangat gitu. Udah gue tinggal tuh Bang turun, gue jalan. Nah ini setelah udah agak jauh ya dari tempat kejadian kesurupan itu, ini ada pendaki, ini beneran pendaki, dia lari dari belakang, arah turun. Nah karena gue denger langkah kakinya, ya gue bilang, ya minggir ya, kasih jalan lah. Gue minggir nih, dia lewat, duk, sendiri dia. Begitu ada sekitar 5 meter lah setelah ngelewatin gue, dia berhenti terus dia bengong aja. Gue bilang nih, ini orang kenapa nih? Iya kan, gue bilang misi gue bilang gitu kan. Dia aja melotot aja mata bengong.
Nah tapi setelah gue lewat itu gue nengok nih ke belakang, ini orang balik lagi bang ke atas. Lari lagi. Iya balik lagi, ini orang ya maksudnya gimana sih? Tau lah bang, pusing bilang gitu. Udah akhirnya Kayaknya gue juga akan gitu sih. Ya kan ngapa sih ini orang? iya, maksud gue ini dia lari ke bawah, buru-buru gue kasih Terus jalan, berhenti. gue lewatin dia balik lagi ke atas gitu. Apa ini tempelan juga apa gimana gue nggak ngerti Iya, lah iya. gitu kan. Tempelan warawiri itu Nah itu tempelan. dia. Udah akhirnya udah gue lewatin. Nah singkat cerita itu gue sampailah gue di sebelum base camp gue ngobrol sama Reja. Ya waktu gue beres-beres tenda itu gue nemuin ini, gue bilang gitu. Dompet tuh. Nah udah bang, kita langsung ini aja nih karena sekalian lewat kan. Kita ngeliat domisilinya, ini kayaknya kita sekalian lewat nih bang, mampir aja gimana gitu kan. Ya tapi malam-malam gini ya udah nunggu agak pagian dah kita cabut. Ya udah, akhirnya begitu gue cabut, mampirlah gitu bang, cari-cari. Nah ketemulah salah satu rumah gitu kan. Gue ketok-ketok lah waktu itu, gue ketok-ketok. Akhirnya dibukain pintu sama ibu-ibu. Nah cuma ibu-ibu ini gue lihat memang matanya itu kayak orang habis nangis lah gitu ya. Sembab gitu ya. Kan sembab. Gue ajak ngomong pun waktu itu gimana ya, nggak bisa, masih belum connect gitu. Gue ajak ngomong. Nah, akhirnya Iya. ada omnya nih gitu. Nah ada apa dek? Ini pak, saya nemuin ini terus saya balikin sesuai dengan alamat ini, gue bilang gitu. Oke. Itu punya siapa? Jadi kemarin saya naik ketemu gini. gue jelasin. Nah di situ akhirnya gue dipisahin tuh sama omnya. Sini ikut saya gitu. Dipisahin. Gue sama Reja itu gue dipisahin, ngobrol lah akhirnya bertiga. Dan di situ omnya ngejelasin kalau yang barangnya gue kembaliin itu udah nggak ada, udah meninggal. Gimana? Sebentar. Ini dompet berarti orangnya Udah nggak ada. Dari Setelah pendakian waktu itu. Jadi dia om ini bilang dulu bukan dulu, waktu itu si Rika ini almarhumah ini waktu pas momen liburan sekolah lah gitu kan, dia ini diajak naik gunung ceritanya sama temennya. Dia ini belum pernah naik, cuma ibunya ini tahu dia punya riwayat penyakit lah bang, punya riwayat penyakit yang, dan kebetulan ini anak satu-satunya si perempuan ini. Nah ibunya udah nggak ngizinin awalnya, apalagi omnya gitu kan udah nggak ngizinin. Cuma terucap kata-kata dari si anaknya ini, dia bilang ini terakhir gitu, karena lagi liburan nanti nggak ikut naik lagi, terakhir dia bilang gitu. Dan akhirnya setelah pendakian itu, beberapa hari setelah pendakian dia sakit dan akhirnya meninggal. Meninggalnya tapi di bawah ya? Iya di bawah, di rumah gitu ya, bukan di jalur. Tapi ada indikasi efeknya itu karena mungkin dia kecapean atau apa gitu kan. Ya entah penyakitnya apa, jantung atau asma, mungkin gue kurang tahu lah pada saat itu karena gue nggak nanya lebih detail diagnosanya seperti apa kayak gitu. Dan di situ setelah omnya ngasih tahu kayak begitu, gue sama Reja main lihat-lihatan, gue mau diri aja kayaknya lemes banget dong. Karena gue mikir gue tidur sama siapa malam itu. Gue langsung bilang sama Reja, pantasan aja gue malam itu gue ngalamin hal begini-begini yang gue ceritain tadi tuh bang. Dan si Reja pun bilang, pantasan bang si cewek itu jalan sendiri, dia bilang lu di belakang begini. Jadi gue sama Reja tuh nggak ketemu. Gitu bang ceritanya. Ngopi dulu mas. Iya ngopi dulu kayaknya. Tapi saya mau ngingetin buat Mas Danu. Ya. Abis ini isi token ya. Natnit. Itu Mas siapa sih itu ya? Iya. Duh Mas siapa? Nah. Diminum ya bang ya? Oh diminum bang? Iya. Usah dipunyah begitu jangan. Iya. Aduh. Nah. Bentar. Gue pengen nanya Mas Indra. Tadi pas lu sebelum berangkat di bawah itu kan ketemu ibu-ibu ya? Iya. Itu apakah ada apa istilahnya ya? Isyarat. Iya isyarat atau apa gitu? Nah itu dia yang gue bilang, gue nggak ngerasa ada hal aneh apapun gitu. Pas gue kejadian itu kan gue sempat berpikir gue nggak ada isyarat, maksudnya kayak tanda-tanda karena gue waktu itu nangkepinnya positif aja gitu kan. Ibu-ibu ini mungkin anaknya lagi naik gitu kan, dan ibu ini nggak ngerti
kalau naik gunung tuh kayak gimana, sama siapa, mungkin kan namanya anak-anak mungkin main pergi-pergi aja gitu kan, kayak gitu sih yang gua Tapi tangkap. ibunya tuh ibu real ya Mas? Ya? Kalau gue sih waktu sama si Reja ngeliatnya real Real. gitu. Gue lagi ngopi kayak gini nih, kayak kita Iya, lagi iya, gini, iya. tiba-tiba dia nyamperin, datang. Soalnya tadi yang yang gue takutin gitu ya. Ternyata lo tidur sama si anaknya ibu itu. Kan udah ada sinyal kan, disuruh pulang gitu. Taunya si anak itu dalam tanda kutip goib nih gitu. Terus ibunya juga goib, Pak. Gitu. Dikiranya ke situ. Gue pikir ibu yang sama nih sama yang Karena gue kedua. nggak terlalu, kalau ibu yang pertama itu gue nggak terlalu ngehin banget wajahnya ya, karena satu di situ gue udah sebel Iya. nunggu ya kan. Kebayang tuh. Kedua, wah ini udah makin siang, gue nyampe jam berapa nih gitu kan. Itu udah pikiran gue udah ke situ lah gitu. Benar. Gue sudah sampai, Ja, mana sih Ja temen lu Ja? Bentar lu bang, bentar lagi bang, bentar lagi bang. Begitu. Deden nih. Ya. Oke. Terus si dompet itu yang ketinggalan di tenda lu berarti ya? Iya. Dompet. Terus beneran isinya ada KTP? Iya ada. atau- Ada Makanya uangnya nggak Mas? kalau uangnya gue nggak berani banget. Nggak berani bengkek. Bengkek apa? Buka. Buka ya. Pokoknya begitu gue lihat, ini ada KTP, KTP, udah langsung gue Sambangin tuh, Nah. turun dari situ. Iya, dompetnya itu ungu, agak-agak ungu, tapi udah agak kotor gitu lah. Jauh nggak sih Mas dari tempatnya? Si Iya, alamat itu. iya. Kalau alamatnya itu sih sekalian gue arah balik sih sebenarnya. Itu. Oke. Berarti arah balik tuh Mas udah di bawah kan ya? Udah di bawah. Udah di bawah ya. Cibodas turunnya lewat mana Mas? Turunnya lo Cibodas lagi. Cibodas lagi. Berapa lama sih Mas jaraknya kejadian antara lu nemuin dompet itu lu balikin sama kejadian si Mbak Rika itu sakit dan akhirnya berpulang? Jadi itu masih dalam keadaan berkabung ya. Jadi kalau waktu itu sih gue nangkapnya sih kayaknya belum begitu lama bang. Karena kalau ngelihat dari nyokapnya, ini kayaknya belum lama. Gitu. Masih Masih. kelihatan Iya, sembab. masih kelihatan sembab. Anggaplah 7 harian kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ini ya. Berarti di saat naik itu tadi ada 2 kejadian nih. Yang pertama tidur sama almarhum gitu ya, yang anggaplah itu almarhum si Rika gitu ya. Yang kedua si Pendaki lain. kuntilanak kepleset tadi tuh. Iya, Ya kan? biar pulang gitu. Bunyinya gini nih. Nah, begitu kan bunyinya. bunyi kan. Nah, Terus ada yang kesurupan langsung. Berarti itu kejadian yang Beda, ibaratnya beda beda. tuh ya. Beda. Beda, cuma urutannya kebetulan aja di hari Kebetulan itu juga. di hari itu. Makanya gue bilang sama Reja, nih gue lagi Nggak tahu kenapa nggak nih tahu 2 hari kenapa ini nih. gua gitu kan. Padat Kok banget nih. naik kok dapetnya kayak beginian nih Ja, gue bilang gitu. tapi Dan yang belum kejawab sampai hari ini si mas-mas yang tadi lari itu ya. Nah itu itu orang aneh. kalau misalkan di Kan gitu kalau kita visualisasikan ya. Coba lari gua. Berhenti. Punten iya, balik lagi. Itu mah orang aneh aja mas. Iya, Itu usah dipikirin. hemotermia kali. ya kan gue pikir dia mau nyamperin temennya di bawah. Iya, Dia buru-buru. Makanya lo kasih jalan. Gue kasih jalan. Pokoknya ada orang lari gue kasih jalan. Kalau enggak gue ditabrak kan. Iya Gitu. bener lah. Iya. Ada orang lain dikasih jalan. Kalau dikasih tahu mampir dulu dia. Bang, ayo makan-makan gitu. Dikasih tahu. Dikasih tahu. Coba Mas Danu lari. Coba gantian. Mas tahu Mas. Makan dulu dah gitu. Mampir dah jadi. Begini kan? Jadinya gitu. Jadi nggak cabut. Jadi kenyang ya. Jadi kenyang. Tapi tadi ada hal menarik ketika proses ngobatin temennya yang lagi serupan tuh ya. Digamparin kan. Itu kayak ada cerita. Jadi pendakian juga inget gak lu Nu? Yang di Banten ya. Awal-awal. Itu bukan ditamparin Mas. Dipukulin gitu. Ya kan? Harusnya yang bener gimana sih mas? Benerin nyembuhin orang yang lagi. Kok dipukulin 13 kali apa 7 kali itu? Yang benar itu kalau Pengalaman lu deh pas di gunung. ngobatin orang surupan ya. Iya. Kita ikat aja bang. Kita ikat aja. Diketan. Kok kita ikat aja Mas? Ikat tanduk tuh. Nih lihat nih surupan nih. Gitu kali ya. Kita ikat aja di pohon gitu ya. Ntar juga sadar kalau udah capek. Oke. Itu juga coba lagi. Atau enggak kasih makan. Kalau udah kenyang udah berarti lapar termia namanya. Lapar termia. Waktu itu kalau
Tapi tetap kita punya suatu kebanggaan loh ya, ngobatin orang kesurupan ya. Kita tanya waktu itu. Teman Cleon udah pasti tahu dah. Kesurupan Mas, jadi kesurupan, wah mengganggu aktivitas kita lah. Misal kita udah booking tempat segala macam. Saat udah diobatin tuh, wah obatinnya serius banget tuh ya, dibacain murotal gitu. Terus di apa, sampai yang nelpon waknya, minta air putih segala macam. Danu ngingetin, oke itu cara gitu, oke. Mbak, yang bisikin, yang lain mundur dulu. Saya maju. Mbak, lu kurang ajar ya gitu. Kalau emang lo kesurupan, ini bener kalau kesurupan, ini gue bukain bajunya, apa gue tamparin, ini bener nih, saya gini nih Mas, begini ya, bener ya. Kalau bener kesurupan, lu sadar. Cuman kalau enggak, bener nih, gue tampol nih 1, 2, gitu. Tiba-tiba sadar. Berarti setannya ngerti juga kalau ditabok ya? Berarti nggak kesurupan kalau begitu ya kan? Iya bisa. Kalau kesurupan mah cuek aja mau dipukul. Tapi dia kayak. sempet minta air putih juga. Enggak, itu orang-orang yang coba ngobatin, dikasih. Nggak dikasih bodrek ngobatin. Enggak. Dikasih apa? Bodrek. Bunyi doang. Cuma dibunyiin doang. Tapi menarik nih. Kalau ada yang kesurupan, ikat aja di pohon. Kita juga capek. Gini aja manteng ya. Kan, maksudnya antisipasi kalau misalkan dia tuh lari kemana-mana gitu. Lu pernah Mas tapi Mas kayak gitu? Diikat gitu? Enggak, maksudnya ngikat orang lain pas lagi kesurupan. Kalau gua waktu enggak, kalau gua sih belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Tapi itu yang akan lo lakukan kalau ketemu orang kesurupan. Iya, ikat aja. Keren. Ceplokin telur nggak Mas sama tepung? Happy birthday to you, happy birthday. Aneh banget. Itu Gunung Gede ya Mas ya? Tahun berapa tadi? Itu 2014. 14 ya, 13-14 ya. Oke, itu serem juga ya. Kalau tapi berarti jiwa alam lo di situ cukup ini banget ya, keluar banget ya ketika ngelihat cewek gitu. Maksudnya udah Mbak di dalam aja gitu. Ya, tidur gitu maksudnya. Spontanitas ya. Iya, spontanitas ya. Karena kan nggak mikir apa-apa, baru ngeh tuh setelah jerit itu ya. Ini kayaknya nggak beres. Karena ya tapi di situ gue sempat mikir apa ya? Gue coba cocokologi lah gitu. Apa nih suara angin gitu kan? Apa nih pikiran gue atau halusinasi gue kayak gitu lah. Tapi lu masih inget nggak Mas outfit yang dia pakai gitu waktu itu? Warnanya atau biru, tampilannya biru. Yang gue lihat dia pakai jaket biru. Ditanya nggak berapa harganya? Berapa harga outfit lo? Nodong mic. Peleter katanya. Peleter. Pakai baju jaket biru. Iya. Dan itu beneran nyata banget ya. Biasanya kan kalau penampakan tuh ya udah sekelebat apa. Ini nyata ya. Nyata. Orang ya kan si Reza juga ngeliat juga, ngobrol juga kita bertiga. Gitu. Yang Reza lihat tuh pucat nggak Mas mukanya? Sama. Makanya pas di kandang badak itu si perempuan itu lewat ya Reza ngenalin. Mbak, Gitu. si ini mana gitu? Iya. Bang Indah mana? Dia cuma ngasih kode doang ke belakang kayak gitu. Gue di posisi lo belum tentu se-brave lo gini sih untuk langsung anjir nih nggak beres nih pas teriak gitu ya. Iya. Udah kalang kabut pasti. Kalang kabut sih. Asli udah kalang kabut nih gimana? Akhirnya lu bisa memutuskan untuk bermalam di situ di luar atau di dalam sih tadi gue agak skip. Gua di dalam. Setelah pas sebelahan berat itu. Iya, setelah gua ngelihat itu yang dia bawa bambu. Iya itu. Nah, itu gua anjir. Kayak film keramat ya. Gua nggak mau di luar. Ngeliat orang berdua ya. Dia berdua bawa bambu depan belakang, tengahnya itu buntelan, nggak tahu itu bener orang ya? Kayak gitu. Gue mikir kan tadinya teman gue apa bukan nih gitu kan. Karena teman gue posisinya di atas ya, walaupun bukan teman gue minimal ya gue ngeliat dulu lah siapa, nanya gitu kan. Orang lah gitu maksudnya ya. Gitu, informasinya kayak apa gitu. Setengah 1 lagi. Setengah 1 malam ya tadi itu. Karena gue nggak ngeliat pendaki yang minta tolong atau apa gitu, rombongan atau apa, nggak ada yang lewat, nggak ada. Dua-duanya pakai buff. Yang gue sapa yang belakang. Oh, yang belakang. Yang belakang. Pas nengok mukanya rata. Jadi ratanya itu ya nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya.
Tapi lu nggak kapok ya naik gunung habis itu ya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang kapok sih, dari pendakian gue di Gede itu bukan bikin gue kapok sih bang. Jadi kalau gue di gunung itu ketemu hal-hal kayak gitu ya gue anggap bonus lah gitu. Oh bukan, baik. Iya, bonus gitu kan. Nah, pernah ada kejadian, jadi dulu kan gue bikin konten itu kan penelusuran ke rumah-rumah kosong terbengkalai gitu kan. Nah, ada teman gue nih, anak Mapala lah gitu, pendaki. Dia ikut gue explore lah waktu itu. Nah, pas setelah explore, ngobrol sama gue di waktu itu ditantangin sih sebenarnya sama dia. Lu kalau explore jangan ke rumah kosong mulu gitu. Setannya setan kampung, kata dia gitu. Dan Kelas. this is village demon, Village Ghost. village ghost, you know, right? Oh iya mate. No play. Yeah. Aku no play. This is Indonesia. You know, no England, no USA. No England, no USA. Bilang setan kampung tuh kalau di rumah kosong. Itu kata temen gue gitu. Iya, setuju sih. Setannya limitnya limit kampung lah gitu. Kalau lu berani ke gunung dong, kata dia gitu kan. Emang tempatnya emang Plasternya tuh, alamnya mereka ibaratnya. pondok indahnya tuh kalau gunung tuh. ya bisa jadi. Oke. Nah akhirnya gue bilang ya udah kalau misalkan emang mau kemana nih, gue bilang gitu. Pasar Dieng berani nggak? Gitu. Pasar Dieng. Pasar Dieng tuh pasar setan di Gunung Lawu. Oke. Ya udah pada saat itu juga begitu dia bilang ya udah ayo berangkat, kapan kita tentuin jadwal kapan berangkatnya kayak gitu. Akhirnya ya kesampean ke sana gitu. Gue naik ke Lawu, sempat explore di Pasar Dieng kayak gitu. Akhirnya gue sempat nggak bisa pulang. Gak bisa pulang. Iya. Jadi nggak bisa pulangnya itu gue diminta sama penghuni situ bang, nggak boleh pulang. Gue harus tetap di situ. Lu doang? Maksudnya Gua kan rombongan yang naiknya? Gue sama teman gue itu. Berdua doang? Enggak, jadi gue Karena naik lu 9 nantang orang. kali? Enggak tahu ya. Tapi kalau menurut gue nantang sih enggak ya, karena kan gue cuma bikin video doang kan. Oke. Vlog lah, nge-vlog doang di Pasar Dieng itu kan. Nah cuma begitu pas gue balik dari Pasar Dieng itu, teman gue nih si Nana, cewek gitu kan, dia di tenda. Begitu gue balik ke camp, dari jauh gue udah ditunjuk sama si Nana itu. Nah temen gue disamperin lah, teman gue nyamperin si Nana kan. Langsung ditunjuk, lu ngapain Pasar Dieng gitu. Temen gue bilang nggak ngapa-ngapain, cuma bikin video. Jangan bohong lu, kalau nggak lu Indra, dibilang gitu. Ya gue mikir orang gue ngambil video doang. Nah ternyata si Nana ini tuh posisinya pada saat itu ketempelan, dia ngomong kayak gitu. Lagi ini Gitu. Nah akhirnya kan waktu itu gue ngajak om gue nih. Om gue ini bisa dibilang tuh bukan pendaki lah gitu ya, maksudnya nggak mendaki yang sering gitu loh. Dan ke Lawu pada saat itu baru itu, dan nggak tahu kenapa gue ngajak dia nih gitu. Dia ini santri lah dulu, dia ngerti hal-hal spiritual. Nah di saat pas kita mau briefing nih, mau turun briefing, mau berdoa gitu kan, tiba-tiba dia ke belakang ninggalin circle kita lah gitu. Dia ke belakang, gue pikir dia mau buang air kecil. Begitu dia balik, badan gue tuh dipegang, dielus. Sini Ndra, encing elus, ini dulu pegang dia. Ini kenapa sih? Gue enggak udah, tapi matanya ngembeng, matanya dia. Ini apaan sih Gue bilang, ntar aja di bawah ceritain. Nah ternyata benar, selama pas turun itu gue ngalamin trouble banyak lah, sampai gue mau jatuh tuh gue terprosok. Mungkin kalau kaki gue nggak nyangkut di akar, gue udah ke bawah. Nungguin gitu. Ya. Mungkin gue nggak di sini, udah nggak ada di sini gitu. Jadi waktu itu gue jatuh, gue tuh nyangkut yang kanan ini di salah satu akar gitu kan, nyangkut kejepit gitu lah tengah-tengah. Nah setelah kejadian itu gue sempat nangis tuh. Gue sempat nangis karena gue inget anak sama istri gue. Karena pas gue mau berangkat itu dia udah ngasih kok isyarat ke gue gitu. Anak gue tuh tiba-tiba meluk gue, bangun tidur dia meluk gue, dia bilang papa jangan lupa pulang gitu. Nah terus pas gue mau berangkat, istri gue sedih lah gitu, maksudnya sedihnya itu kok kayaknya kamu mau berangkat tuh aku sedih gitu. Padahal kan gue naik gunung kan bukan baru kali itu aja udah gitu. Biasa gitu. Nah, udah biasa, sampai mobil bagasinya kebuka di tol. Itu sebenarnya menurut gue udah tanda-tanda. Cuma kan mau nggak mau kita tetap jalan gitu kan. Dan akhirnya gue dikasih tau lah sama encing gue. Jadi encing gue itu ke belakang itu ternyata dia ada yang manggil. Karena kan dia bisa komunikasi ya sama makhluk gaib. Ada yang manggil, dan yang manggil itu perempuan pakai selendang, pakai kebayaan gitu, kembenan gitu.
Nah si perempuan itu nunjuk ke arah gua. Oh. Saya mau anak itu tetap di sini. Kodenya gitu. Iya. Nah om gue itu kenapa dia ngembang? Jadi dia tuh habis nangis sebenarnya. Dia bilang nangis karena itu ponakan saya gitu. Dia punya keluarga di rumah. Tolong biarin dia pulang ketemu sama anak istrinya. Makanya gue jadi pas turun tuh di backup tuh sama dia. Dijagain sama dia gitu. Itu salah satu kisah gue juga. Itu pas di Gunung Lawu. Gunung Lawu. Tapi kalau boleh mundur dikit, pasar Dieng itu pasar beneran atau Enggak. gimana sih? Jadi Tadi dia, kan temen lu sama temen lu nih Mm-mm. nge-explore pasar itu kayak gimana tuh? dia bebatuan, batu-batu ditumpuk. Heeh. Dan itu dibilang istilah pasar Dieng itu yaitu pasar setan gitu loh. Jadi memang itu pasar tempat transaksi gaib kayak gitu. Dan kita nggak boleh ngerubah tekstur batu di situ. Ada satu batu yang jatuh karena kita aja, kita harus balikin lagi. Dan rata-rata banyak pendaki yang tersesat dan hilang di pasar Dieng itu. Contohnya salah satunya Alfi. Iya, yang dulu sempat dicari-cari. Nah, itu kan di pasar Dieng kejadiannya. Jadi di pasar Dieng itu kadang cuacanya tuh nggak menentu. Begitu kita masuk cerah nih. Cerah. Pas kita di tengah tuh kabutnya langsung. Di situ lu rekam tuh pakai kamera. Gua ngerekam di situ pakai kamera gitu kan. Apa yang lo temuin Mas? Iya, apa yang lo lihat? Kalau di pasar Dieng itu gua menemukan sosok apa ya, mbok-mbok mungkin ya. Karena dia tua bongkok gitu. Terus bawa kain ya kayak gendolan, maaf ya, kayak gendolan jamu gitulah, kain kayak gitu. Iya. Udah kayak gitu dong di jalan. Dia ngeliat lo nggak? Melintas di depan gua. Oh, jalan, tapi nggak kontak mata atau ngeliat gitu? Enggak. Nah, jadi kan gini ya. Pada saat itu ada salah satu teman gua orang Semarang. Dia udah beberapa kali naik Lawu lah gitu, dan dulunya itu dia pendaki spiritual. Jadi memang pendaki yang nyari kayak gitu. Nah, akhirnya gue minta tolong lah sama dia, Mas, karena gue antisipasi gue cuaca kabut dan gue nggak tahu jalan. Gue suruh lah dia tunggu di salah satu batu. Dia duduklah di situ sebagai penanda. Kalau misalnya cuaca kabut, tuh teman gue di situ berarti jalannya ke situ gitu, buat nanda jalan gue keluar gitu. Iya. Nah di saat dia lagi duduk itu, dia dipukul sama si mbok itu. Dia apa? Dipukul kupingnya, merah. Kan dia kan pakai buff atas bawah gitu kan. Iya. Atas bawah kayak ninja gitu lah dia. Dia buka di sini, di telinganya tuh merah. Oh, ditabuk loh. Iya, ditabuk. Disitulah gue akhirnya dipanggil sama teman gue, udah balik yuk balik. Dia bilang gitu sih. Gila ya. Duh. Digini sih. Nggak dua gitu dong. Masa dua begini? Ih. Nggak dua gitu. Banyak banget pengalaman Mas Indra nih ternyata nih. Menarik sih. Atau mungkin nanti kita lain waktu cerita-cerita lagi ya Mas ya. Siap. Gitu ya. Karena Siap. disclaimer juga. Bukan disclaimer ya. Apa namanya? Teaser aja. Ada satu hal yang menarik sebenarnya cerita. Yang kalau sekarang diceritain panjang banget. Iya. Tentang keluarga ya Mas ya. Iya. Dan ini real banget guna-guna ya Mas ya. Ya, Bisa dibilang guna-guna. Dan itu yang ngalamin istri Mas Indra sendiri. Menarik. Next kali ya Mas ya. Siap. Ya. Kalian nasinya udah mau habis. Iya, Ya, udah ngantuk juga nih. Iya. Mang Calvin Harris. Mang Calvin Harris. Ya udah jam 2 pagi nggak apa-apa namanya soft launching, till drop kan namanya till drop. Oke. Siap kalau begitu. Mas Indra thank you banget ya. Thank you. Sudah mampir ya. Ya, Ke sama-sama. kita jangan bosan-bosan nanti kalau misalnya teman Kliwon pengen denger ceritanya lagi nanti kita kontak lagi ya. Oke. Oke. Silakan juga untuk mampir ke YouTube-nya Mas Indra ya. Iya. Indra Stories. Indra Ntar kita Stories. taruh di description deh. Jangan Indra Reels. Ada stories, ada Reels. Oh iya, Indra Reels panjang tuh Pak. Bisa semenit. Apa fit? Apa 2 menit? Indra Reels. Masuk. Oke. Ya udah. Kalau gitu sampai ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah.